Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita akan mempelajari tentang ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA merupakan uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Analisis variansi dua jalur terdiri atas dua faktor dengan dua atau lebih level. Contoh, pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Faktor 1, karena ini dua jalur maka faktornya ada dua. Faktor 1 adalah model pembelajaran dengan level inquiry dan jigsaw. Faktor yang kedua, kemampuan awal dengan level tinggi dan rendah. Untuk level ini bisa dua atau lebih. Sedangkan prestasi belajar merupakan variabel terikat. Contoh perhitungan manual. Suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil dua kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry A1 dan jigsaw A2. Setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi B1 dan kelompok rendah B2. Skor prestasi belajar matematika disajikan sebagai berikut. Jadi ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan kemampuan awal, sedangkan prestasi belajar adalah variabel terikat. Di sini menggunakan ANOVA 2 jalur karena faktornya ada 2. Nah, ini datanya. Ada nilai prestasi belajar matematika, di sini model pembelajaran inquiry, kemampuannya dibedakan tinggi dan rendah. Yang A2 ini adalah model pembelajaran jigsaw, kemampuannya dibedakan kemampuan tinggi dan rendah. Datanya ada setiap masing-masing ada 10 untuk yang kemampuan tinggi dan 10 untuk yang kemampuan rendah. Begitu juga untuk inquiry dan jigsaw. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Yang pertama kita lakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis penelitian H0 dan H1. Yang pertama, hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. H0A, karena tadi model pembelajaran kita tulis sebagai A, sedangkan kemampuan awal B. H0A, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sedangkan H1, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Untuk yang kedua, selanjutnya adalah hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. Dengan H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Karena tadi kemampuan awal dibedakan menjadi kemampuan awal tinggi dan rendah. H1, B, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Nah, interaksi di sini H0AB. Tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sedangkan H1AB, ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Ini adalah hipotesis penelitian. Berikutnya kita membuat hipotesis statistik. Hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran H0A, mu1 sama dengan mu2 karena tadi disebutkan tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti sama. H1A, mu1 tidak sama dengan mu2. Ini menggunakan mu karena parameter statistik untuk uji beda adalah mu. Hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal
H0B mu1 tidak sama dengan mu2, H1B mu1 tidak sama dengan 2. Begitu juga dengan hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. H0AB mu11 tidak sama dengan mu12, H1AB mu11 tidak sama dengan mu12. Yang selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi. Tadi di soal disebutkan taraf signifikansi alfanya 5%. Menentukan uji yang digunakan adalah uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Kaidah pengujian, jika F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Jika F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya kita menentukan F hitung dan F tabel. Kita harus membuat tabel penolong. Jadi kita masukkan nilai yang ada di soal tadi. Untuk kemampuan awal di sini kita tulis sebagai X1. Ini ada model pembelajaran inquiry, ini model pembelajaran jigsaw, ini tadi yang di soal tadi X1. Ini kita jumlahkan, semuanya adalah 840. X1 kuadrat berarti 90, kita kuadratkan adalah 8100. Sampai bawah 70 kita kuadratkan adalah 4900. Begitu juga dengan X2, ini yang dari soal tadi. 80 kita kuadratkan adalah 6400, 70 kita kuadratkan 4900, 60 kita kuadratkan 3600. X3 juga seperti itu, sama, tinggal kita kuadratkan 90 kuadrat 8100 sampai ke bawah, nanti semuanya kita jumlah, ini jumlahnya. Nah, begitu juga dengan X4, 80 kuadrat adalah 6400, 60 kuadrat 3600, ini adalah totalnya. Ini yang X1, X2, X3, X4 kita memasukkan data dari soal tadi. Selanjutnya kita buat tabel lagi, tabel statistik NT. Jumlahnya untuk N1 itu adalah X1 dari X1 ini jumlahnya adalah 10, N2 juga sama 10, N3 10, N4 10. Ini apakah harus semuanya sama? Tidak selalu, tergantung dari subjek penelitiannya. Jadi kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 adalah 40. Jadi ini semua kita jumlahkan. Hasilnya adalah 40. Kemudian sigma X1 840 dari sini. Sigma X2-nya 670. Sigma X3 800. Sigma X4 adalah 630. Kita tulis di sini. Kita jumlahkan semuanya dari 840 ditambah 670 ditambah 800 ditambah 630 adalah 2940. Kemudian X rata-ratanya 810 ini kita bagi jumlahnya. 810 dibagi 10 adalah 84. 670 dibagi 10 adalah 67. 800 dibagi 10 adalah 80. 630 dibagi 10 adalah 63. Kemudian 84, 67, 80, 63 ini kita jumlahkan adalah 294. Kita jumlah. Kemudian sigma X2 dan 4. Sigma X2-nya adalah 670. Kita dapatkan dari sini tadi. Sigma X4-nya adalah 630. Hasilnya adalah 1300. Ini dari 670 ditambah 630. Sigma X1 dan 3. Sigma X1 adalah 840. Sigma X3-nya adalah 800 dari sini tadi. Kalau kita jumlah adalah 1640. Ini 840 kita jumlah dengan 800. Kemudian sigma XT kuadratnya. Sigma X1 kuadrat 71.000. Ini dari sini. Sigma X2 kuadratnya adalah 45.300 dari ini ya. Kemudian
Sima X3 kuadratnya juga dari perhitungan yang tadi. Sima X4 kuadratnya 40.500. Kemudian kita jumlahkan ini, kita jumlah, hasilnya adalah 221.400. Ini untuk apa? Ini untuk perhitungan selanjutnya. Nah, menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk kelompok sumber variansi yaitu total itu T, antar kelompok adalah A, antar kelompok B kita tulis B, antar kelompok A dan B A, B dan error E. Jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurangi dengan sigma XT, kita kuadratkan dibagi dengan NT. Sigma XT kuadrat ini kita dapatkan dari sini tadi, dikurangi sigma XT. Sigma XT ini kita dapatkan dari mana? Dari sini. Sigma XT 2940 kita kuadratkan dibagi 40. Jadi ini 221.400 dikurangi, ini kita kuadratkan. Jadi di sini 2940 kuadrat adalah 8643600 dibagi 40 adalah 216090, ini kita kurangi adalah 5310. Sekarang kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA. JKA sama dengan sigma XA kuadrat dibagi dengan NA dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan NT. Maka ini adalah dari, kalau kita jabarkan lagi adalah sigma X1 ditambah sigma X2 dikuadratkan ditambah sigma X3 ditambah sigma X4 kita kuadratkan dibagi dengan 2 kali N. Sigma X1-nya tadi adalah 840 ditambah 670, itu adalah 1510, kita kuadratkan. Kemudian ini 800 ditambah 630. Ini adalah 1430, kita kuadratkan. 2 kali 10 adalah 20. Kemudian ini sigma XT kuadrat 2940 kuadrat dibagi dengan NT. NT-nya adalah 40. Kalau untuk yang perhitungan ini saya tuliskan di sini. 1510 adalah 22, 80, 100 ditambah 1430 kuadrat adalah 204, 900 dibagi dengan 20. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 4325, 00 dibagi 20 adalah 216250. Sedangkan ini tadi hasilnya sama seperti yang ini tadi ya. Jadi kita kurangi adalah 160. Untuk yang 2 kali 10 ini apakah selalu 2 kali 10? Ini tergantung jumlahnya. Karena antar kelompok A tadi adalah model pembelajaran. Tadi model pembelajarannya ada inquiry dan jigsaw. Tadi ada 10, ini 10. Berarti kalau dijumlahkan adalah 20 atau 2 kali 10. Jadi nanti tergantung data penelitiannya. Sedangkan jumlah kuadrat antar kelompok B, kalau di sini kita tuliskan 840 ini berarti sama dengan sigma X1 ditambah sigma X3 kuadrat ditambah sigma X2 ditambah sigma X4 kuadrat dibagi dengan 2 kali N-nya. Nah, ini 840 ditambah 800 adalah 1640 kuadrat, 670 ditambah 630 adalah 1300 kuadrat. Nah, ini hasil perhitungannya saya tuliskan di sini.
1640 kuadrat adalah 2689600 ditambah 1300 kuadrat adalah 169.090.000 di sini. Kemudian 2 kali 10 adalah 20. Kita jumlahkan adalah 4379600 dibagi 20 adalah 218980 dikurangi dengan 216090 ini sama kayak tadi perhitungannya, kita kurangi adalah 2890. Nah, sekarang jumlah kuadrat antar kelompok A dan B atau JKAB. JKAB adalah sigma XAB kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan dari sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah sigma X3 kuadrat ditambah sigma X4 kuadrat. Ini jumlahnya tadi. Tadi 840 kuadrat ditambah 800 kuadrat ditambah 670 kuadrat ditambah 630 kuadrat dibagi dengan N. N adalah jumlahnya 10 dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan NT. Ini sama ya perhitungannya seperti yang tadi, dikurangi CKA dikurangi dengan CKB. Nah, untuk perhitungan yang ini sama dengan yang di awal tadi. Ini hasilnya, ini 160 dari JKA, ini JKB. Kemudian bagaimana untuk perhitungan yang ini? Ini adalah kita kuadratkan terlebih dahulu. Untuk 840 kuadrat adalah 705.600, 800 kuadrat adalah 640.000, 670 kuadrat adalah 448.900, plus 630 kuadrat adalah 396.900. Untuk masing-masing tadi kan jumlahnya adalah 10, jadi ini kita masukkan N-nya adalah 10 karena tadi N itu 10, kalau N totalnya adalah 40. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 2191.400 dibagi dengan 10 adalah 2191.40. Ini kita kurangi dengan ini, kita kurangi lagi adalah hasilnya 0. Sekarang jumlah kuadrat error adalah JKT dikurangi JKA dikurangi JKB dikurangi JKAB. Ini sudah kita hitung di awal tadi. JKT-nya adalah 5310, JKA adalah 160, JKB-nya adalah 2890 dikurangi dengan JKAB adalah 0. Hasilnya adalah 2260. Nah, sekarang kita mencari derajat kebebasan. Ini adalah nanti fungsinya untuk mencari nilai pada F tabel. DKT, derajat kebebasan total, jadi ada DK, derajat kebebasan, DB, derajat bebas, DF, degree of freedom, itu sama saja. Sama. DKT sama dengan NT, totalnya adalah 40, dikurangi 1 adalah 39. DKA sama dengan B itu baris dikurangi 1. Ada berapa baris? Di sini adalah 2. Tadi barisnya dapatnya dari mana? Dan ini ada kolomnya adalah 2. Nah, untuk menentukan baris dan kolom, kita lihat di sini, ini adalah baris. Ini adalah baris, berarti ada 2. Sedangkan kolom itu yang sini, ini adalah kolom. Kolomnya juga ada 2. Jadi barisnya di sini ada model pembelajarannya inquiry dan jigsaw. 2 berarti kolomnya ada kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Mungkin saja kalau ada lagi misalkan di sini kemampuannya dijadikan 3. Ada kemampuan tinggi, ada sedang, ada rendah. Kemudian di sini pembelajarannya tetap ada 2, inquiry dan jigsaw. Maka kalau seperti ini barisnya ada 2. Ini adalah baris, ini baris, ada 2, kolomnya adalah 3. Ada tinggi di sini, tinggi, sedang, rendah. Kolom ada 3. Seperti ini cara menentukan baris dan kolom. Kita balik ke derajat kebebasan tadi.
DKA adalah barisnya 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 adalah 1, DKB kolomnya adalah 2 dikurangi 1 adalah 1, DKA, DKAB ada DKA dikali DKB, 1 dikali 1 adalah 1, DKE, NT, N totalnya tadi dikurangi B kali K. B kali K ini adalah baris, kita kalikan dengan kolom. Barisnya 2, kolomnya 2, totalnya adalah 40. Tadi datanya ada 40, N-nya 40 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 36. Sekarang kita menentukan nilai variansi. Variansi A adalah dari JKA dikurangi dengan DKA. JKA sudah kita hitung tadi ya, 160 dibagi dengan 1 adalah 160, DKA-nya 1, variansi B, JKB dibagi dengan DKB, JKB-nya adalah 2890 dibagi 1 adalah 2890, variansi AB, JKAB dibagi dengan DKAB. JKAB-nya tadi 0, 0 dibagi dengan 1 adalah 0, variansi E, JKE dibagi dengan DKE, 2260 dibagi dengan 36 adalah 62,778. Untuk JK ini sudah kita hitung tadi. Sekarang kita mencari nilai F hitung. F hitung A, karena tadi kan hipotesisnya ada 3 ya, berarti kita ada A, ada B, dan AB, berarti F hitungnya juga ada 3, karena nanti kesimpulannya juga ada 3. Variansi A dibagi dengan variansi E. A tadi ini dibagi dengan E. Maka hasilnya 2,549. Variansi F hitung B, variansi B dibagi E. 6890 dibagi dengan 62,778, hasilnya adalah 46,035. F hitung AB, variansi AB dibagi variansi E sama dengan 0 dibagi dengan 62,778 sama dengan 0. Sekarang kita menentukan F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F. F tabel model pembelajaran di mana DKA itu sebagai pembilang dan DKE sebagai penyebut. DKA tadi kita dapatkan adalah 1. 1 tadi dari mana? DKA tadi dari sini tadi ya. DKA itu baris dikurangi dengan 1, karena barisnya 2 dikurangi dengan 1 adalah 1. Sedangkan penyebutnya adalah dari DKE. DKE totalnya 40 dikurangi 4 adalah 36. Kita ke F tabel dulu. Kalau kita tulis FA tabel, F alfa DKA, DKE, F 0,05 ini adalah signifikansinya alfa, DKA adalah 1, DKE adalah 36. Kita lihat pembilangnya 1, penyebutnya 36. Kita ke F tabel dengan signifikansi 0,05. Pembilangnya tadi adalah 1, berarti 1 di sini. Penyebutnya adalah 36, berarti kita ke angka 36. Nah, 36 berarti di sini. Ini 1 tadi sini ya, sampai sana tadi 1, 36-nya adalah di sini. Jadi di sini pembilangnya 1, penyebutnya 36. Jadi kalau saya kecilkan, pembilangnya 1, penyebutnya 36 adalah 4,11. Nah, di sini saya tulis 4,110 karena biar sama dengan F hitungnya adalah 3 angka di belakang koma. Untuk kemampuan awal itu sama, pembilangnya 1 dari DKB, pembilangnya 1, DKE penyebutnya 36. Ini apakah selalu sama? Tidak selalu, tergantung dari berapa jumlah baris dan kolom tadi untuk menentukan DKA dan DKB. Ini hasilnya sama, berarti cara melihatnya adalah sama. Kemudian untuk yang model pembelajaran dengan kemampuan awal, pembilangnya 1,
penyebutnya adalah 36 sama, berarti cara melihatnya sama. Kemudian kalau kita melihat atau membuat tabel tabulasi sumber variansinya, ada antar kelompok A model pembelajaran, antar kelompok B kemampuan awal, antar kelompok AB model pembelajaran dengan kemampuan awal, error E dan total T. Ini hasilnya sama dengan SPSS, nanti kita menghitung menggunakan SPSS. Jika adalah jumlah kuadratnya tadi, tinggal kita masukkan di sini. DK adalah derajat kebebasan. VAR adalah variansinya, ini kita masukkan dari hasil perhitungan tadi. F hitungnya juga, errornya juga tinggal kita masukkan dari perhitungan yang tadi kita rangkum dalam bentuk tabulasi. Ini F tabelnya kebetulan sama karena pembilang dan penyebutnya kebetulan sama. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan? F hitungnya untuk yang model pembelajaran adalah 2,549, sedangkan F tabelnya adalah 4,110. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan Jigsaw. Bagaimana dengan yang kemampuan awal? Karena F hitungnya adalah 47,314, sedangkan F tabelnya adalah 4,110. F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti maknanya H1 diterima. Berarti artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Kemudian untuk interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, karena F hitungnya sama dengan 0, F tabelnya sama yaitu 4,110, F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan Jigsaw. Berikut adalah cara melakukan perhitungan manual dengan ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Nanti ada video tentang ANOVA 2 jalur dengan SPSS. Hasilnya sama dengan yang manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.